Assalamualaikum anak-anak SD Istiqomah kelas 1A, kelas 1B, kelas 1C, dan kelas 1D. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik ya. Oh iya, sebelumnya Pak Septi ucapkan selamat Tahun Baru Islam 1442 Hijriah ya. Semoga di tahun ini kita lebih baik dari tahun kemarin. Hari ini insya Allah Pak Septi akan melanjutkan pelajaran jarak jauh mata pelajaran PLH ya, yaitu Pendidikan Lingkungan Hidup. Untuk hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mencintai lingkungan bersih dan sehat. Sebelum memulai pelajarannya, ada baiknya kalian persiapkan dulu buku PLH-nya, kemudian alat tulisnya, pensil, penghapus, penggaris ya. Nah, insya Allah Pak Septi akan lebih banyak membahas melalui buku ya, karena materinya nyaris sama dengan materi yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi Pak Septi akan lebih konsentrasi ke menyelesaikan tugas-tugas yang ada di buku dengan kalian. Nah, jadi kalian juga harus persiapkan buku-bukunya biar nanti tidak tertinggal ya pekerjaannya. Nah, silahkan dipersiapkan dulu bukunya. Ya, baik anak-anak. Kalian sudah persiapkan ya buku dan alat tulisnya, yaitu pensil dan penghapus. Jika sudah kalian keluarkan atau kalian siapkan, sekarang kalian boleh buka buku PLH-nya. Buku yang ini ya, maaf. PLH-nya buka di halaman 15 ya. Untuk melihat halamannya, kalian boleh lihat yang ini nih ya. Halaman 15. Oke, materi pertama yaitu tentang menyenangi kebersihan dan kesehatan. Pak Septi akan sedikit aja yang membahasnya ya, karena materinya agak sedikit banyak. Jadi Pak Septi akan menghemat waktu, yaitu dengan cara mempersingkat penjelasan. Karena di materi ini banyak pembelajaran pengulangan dari materi-materi sebelumnya. Jadi walaupun Pak Septi jelaskan hanya sedikit, insya Allah kalian akan mengerti ya. Oke, pertama yaitu kita belajar tentang menyenangi kebersihan dan kesehatan. Nah ya, pertama kita mempelajari tentang menyenangi kebersihan rumah. Nah di sini ada nyanyian nih. Nah judulnya yaitu bersih dan sehat. Tapi irama lagunya boleh menggunakan lagu beca. Tahu nggak kalian lagu beca? Tahu ya? Nah pasti nyanyikan ya. Boleh diikuti oleh kalian semua di rumah. Nah. Di rumah, di sekolah, dimanapun berada, janganlah kita lupa jaga kebersihannya. Ayo kita semua tetap bersih dan sehat. Bersih, sehat di setiap saat. Nah lagunya seperti itu ya. Jadi irama lagunya itu irama naik beca ya. Tapi kita rubah liriknya dengan bersih dan sehat. Nah seperti ini ya. Oke baik. Pertama, bagaimana cara menyenangi kebersihan rumah? Coba kalian lihat nih di sini ya gambarnya. Nah, lihat lingkungannya ya, banyak pepohonan, kemudian tempat ini juga rapi. Nah, kalau banyak pepohonan dan tempatnya rapi, maka terlihat lingkungannya bersih. Nah, kalau lingkungannya bersih, pasti akan sehat ya. Nah, coba kalau kalian bayangkan kalau di tempat ini banyak sampah, maka lingkungannya tidak akan bersih. Kalau banyak sampah itu sebaliknya tidak sehat ya. Jadi banyak penyakit di mana-mana. Tapi kalau misalnya lingkungannya bersih, maka lingkungannya jadi sehat ya. Nah, jadi ini adalah halaman rumah Nana ya. Coba kita lihat dulu ya ke depannya, ke belakangnya maaf ya. Nah, sama di sini juga ada halaman rumah Nana di gambarnya ya. Halaman rumah Nana itu indah ya, karena selalu ditata dengan baik. Nah, gimana cara mentatanya? Kayak kemarin ya, dengan bekerja sama di rumah, bisa dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak ya. Kalian bisa membagi pekerjaan dengan orang-orang di sekitar kalian atau di lingkungan rumah kalian. Nah, karena rumah yang bersih itu akan sehat, dan kalau misalnya kelihatan kayak gini nih rapi nih, kalau rumah yang rapi itu akan indah terlihatnya ya. Kalian juga pasti akan nyaman tinggal di rumahnya. Kemudian di sini ada
materi tentang menyenangi kebersihan sekolah. Nah, sama seperti kemarin ya, jika kita ingin menjaga lingkungan sekolah kita tetap indah, tetap bersih, nah ada 4 langkah ya kemarin. Yaitu pertama, kita tidak mencoret-coret meja kita. Kemudian yang kedua, kita tidak mencoret-coret tembok kita, tembok kelas kita. Yang ketiga, kita selalu membuang sampah di tempatnya. Kemudian yang keempat, kita harus selalu menyimpan kembali barang-barang yang kita gunakan ke tempat semula. Nah, kita lihat ya seperti ini ya. Kalau lingkungan sekolahnya bersih, ya, kalau lingkungan sekolahnya bersih, maka terlihat sehat, ya. Maaf, maka jadi sehat. Dan kalau lingkungannya itu rapi, maka terlihatnya jadi indah lingkungannya. Sama seperti sekolah ini nih, sekolahnya Nana, ya. Yang lihat tuh, ya. Tempat belajarnya, tempat mainnya bersih, kemudian rapi. Anak-anak juga selalu membuang sampah di tempatnya. Kemudian selalu mentaati aturan yang berlaku di kelas seperti duduk yang rapi, kemudian tidak mencoret-coret meja kelas, ya. Nah, kalau misalnya kelas kita bersih, maka kelas kita menjadi kelas yang sehat. Dan kalau kelas kita rapi, maka kelas kita menjadi kelas yang indah, ya. Nah, coba kita lihat lagi ya. Di halaman ke 18. Nah, halaman 18 ya, kalian lihat ya. Ini. Nah, di halaman 18 ada kegiatanku ya. Jadi di sini kita menggunakan pensil kita untuk mengisi pertanyaan yang ada di halaman 18. Nah, kegiatanku. Nah, perhatikanlah gambar. Jawablah pertanyaan dengan singkat. Jadi kita jawab dengan singkat aja. Tidak usah terlalu panjang jawabannya, ya. Kalian lihat nih gambar yang ada di sini. Gambar apa ya? Kita bacakan ya. Halaman rumah Adi penuh sampah. Apa yang harus Adi lakukan? Nah, kalau lingkungannya penuh sampah atau halaman rumah kita penuh sampah, apa yang harus kita lakukan? Ya, bagus. Ya, yang kita harus lakukan itu membersihkannya. Kita tulis di sini ya, membersihkannya. Hurufnya apa aja ya? Dari M. Tulis dulu M di sini ya. M. E. M lagi, B, kemudian E, kemudian R, kemudian S, kemudian I, kemudian H, kemudian K, kemudian A, kemudian N. Nah, membersihkan sampah. S boleh ke bawahnya ya. Kemudian A, M lagi, kemudian P, kemudian A, kemudian H. Nah, membersihkan sampah. Nah, kemudian lihat gambar selanjutnya, itu gambar kedua. Nah, apa nih gambarnya ya? Pasti dibacakan. Nina murid kelas 1. Perbuatan Nina tidak boleh ditiru. Apa yang sedang Nina lakukan? Apa yang sedang Nina lakukan? Ya, bagus. Membuang sampah sembarangan ya. Nah, kita tuliskan di sini ya. Membuang. Apa aja tulisannya ya? M, E, M lagi, B, U, A, N, G. Nah, membuang sampah. S, A, M, P, A, H. Membuang sampah sembarangan. Nah, sembarangan apa tulisannya? S,
kemudian M, B, A, R, A, N, G, A, N. Membuang sampah sembarangan. Perbuatan Nina tidak boleh ditiru ya, karena ini bukan perbuatan yang baik. Nah, kemudian yang gambar ketiga. Nah, ada anak yang sedang ngapain ya? Pasif dibacakan. Asep murid kelas 1. Perbuatan Asep harus ditiru. Apa yang sedang Asep lakukan? Apa yang sedang dilakukan oleh Asep? Ya, betul ya. Membuang sampah di tempatnya. Kita tuliskan ya. Membuang. M, E, M lagi, B, U, A, N, G. Nah, membuang sampah. Apa sampah? Sama seperti di atas ya. S, A, M, P. Kalau P harus ke bawah ya garisnya. A, H. Nah, membuang sampah. Kemudian di bawahnya di D dan I. Di tempat sampah. Nah, T, E, M, P, A, T. Tempat sampah. Sampah sama seperti ini tulisannya ya. S, A, M, P, A, H. Nah, membuang sampah di tempat sampah. Nah, jadi ini ada kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak. Pertama, membersihkan sampah boleh dilakukan tidak? Boleh ya. Kemudian membuang sampah sembarangan boleh tidak dilakukan? Tidak, karena bisa merusak kebersihan. Bisa membuat kelas kita kotor maksudnya. Nah, kemudian membuang sampah di tempat sampah. Nah, ini harus kita lakukan ya, karena ini bisa menjaga kelas kita tetap bersih. Sudah selesai ya kita mengisi kegiatannya. Sekarang kita masuk ke halaman 19 yaitu tentang hidup sehat. Nah, hidup sehat di rumah, Pak Septi sudah pernah menjelaskan ya tentang bagaimana cara kita menjalankan hidup sehat di rumah. Nah, pertama nih ya, coba kalian lihat gambarnya. Di sana ada keluarga yang sedang ngapain? Sedang sarapan. Nah, sarapan pagi itu penting ya. Kenapa? Sarapan pagi itu penting karena dengan sarapan pagi kita bisa mengisi energi tubuh kita untuk kegiatan kita hari itu. Contohnya hari ini nih. Misalnya kalian tadi pagi-pagi nggak sarapan dulu, pasti mengerjakan PLH-nya atau mengerjakan PKN-nya pasti akan lemes ya. Kalau lemes nanti tidak semangat. Nah ya, kalau misalnya kalian makan dulu, insya Allah nanti tubuh kalian diisi oleh energi. Kalau tubuh kita diisi oleh energi, insya Allah melaksanakan kegiatannya akan semangat. Apalagi yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan di rumah. Nah, selain sarapan pagi, nih, cuci tangan sebelum makan. Itu penting karena apa? Ketika makan itu kan kita biasa menggunakan tangan ya untuk mengambil makanannya. Nah, kalau kalian tidak cuci tangan dulu, maka kuman-kuman yang ada di tangan kalian nih mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan tadi. Ya, jadi usahakan sebelum makan kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian cuci tangannya menggunakan sabun. Nah, kenapa pakai sabun? Karena dengan sabun itu kuman-kuman atau bakteri-bakteri yang menempel di tubuh kita akan hilang atau mati. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita cuci tangan dengan sabun, maka tangan kita bebas dari kuman. Kemudian sebelum makan, apa yang harus kita lakukan? Nah, berdoa terlebih dahulu. Kemudian makannya secukupnya, jangan terlalu banyak. Kemudian makan makanan yang sehat dan bergizi. Ya, seperti contohnya
Nasi, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, kemudian susu ya, ditambah susu. Nah, insya Allah nanti kalau kaliannya makan sehat dan bergizi, kalian akan tumbuh dengan baik ya. Kemudian setelah makan juga harus berdoa ya, seperti Nani nih ya. Jadi sebelum makan dia berdoa terlebih dahulu. Nah, kita buka halaman selanjutnya. Ya, baik anak-anak, sekarang kita masuk ke halaman 20 ya. Kegiatannya apa sih? Pasti dibacakan ya. Susun gambar acak berikut sehingga urutannya menjadi benar. Nah, kalau kita lihat gambar di sini urutannya belum benar ya. Contohnya nih, pas kita bacakan yang satu, Asep dan Denny main kelereng. Kemudian yang kedua, Asep sedang makan, tuh lihat langsung makan ya. Yang ketiga, Asep mencuci tangan. Nah, kok makan baru mencuci tangan terlebih dahulu ya. Yang keempat, lihat Asep berdoa sebelum makan. Urutannya berarti belum tepat ya. Nah, sekarang kita akan urutkan ya yang tepat seperti apa. Kalian gampang tugasnya, tinggal menuliskan di sini nanti gambar keberapa ya. Contohnya misalnya pertama gambar yang mana yang lebih cocok, tinggal ditulis angkanya di sini. Oke, yuk kita mulai ya. Menurut kalian gambar mana yang paling cocok ya untuk susunan yang pertama? Nah, yang pertama ini nih ya, gambar yang pertama juga ternyata ya. Asep dan Denny main kelereng. Terus sama kalian caranya angka 1 ya, atau gambar ke 1 ya. Kemudian yang kedua, gambar yang mana yang lebih cocok? Asep sedang makan, Asep mencuci tangan, atau Asep berdoa sebelum makan? Yang mana ya? Ya bagus ya, Asep mencuci tangan. Jadi setelah main, dia mencuci tangan dulu. Mencuci tangan di mana? Maaf, angka berapa di sini? Angka 3 ya, berarti gambar ketiga ya. Kita tulis di sini ya, 3. Sudah? Nah, ketiga gambar yang mana urutan ketiga? Yang ketiga, coba tinggal 2 gambar ya. Nah, yang pertama Asep sedang makan. Yang kedua, Asep berdoa sebelum makan. Kira-kira dari 2 gambar ini yang mana ya urutan ketiga yang benar? Langsung makan atau berdoa dulu? Nah, berdoa dulu ya. Jadi di sini ketiga urutannya itu gambar ke-4. Masukkan ya, gambar 4. Yang terakhir udah pasti yang ini ya. Asep sedang makan. Tulis deh sama kalian di sini keempat gambar yang Asep sedang makan, yaitu gambar nomor 2. Nah, seperti itu ya. Mudah ya. Nah, kalian boleh kerjakan bersama-sama dengan Pak Septi seperti ini ya. Yuk. Kemudian kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang di halaman 21 ya, maaf. Halaman 21 tentang hidup sehat di sekolah. Pasti dibacakan ya, lihat gambarnya di sini. Lihat anak-anaknya ya, tertib, duduk yang rapi, badannya tegap ya, pasti dibacakan ya. Nani selalu bersih di sekolah. Ia selalu membuang sampah pada tempatnya. Ia tidak jajan sembarangan. Ia tidak mencoret-coret tembok. Ia tidak mencoret-coret meja. Jika ke kamar kecil, ia selalu mencuci tangan setelah dari kamar kecil. Nah, jadi banyak yang kita bisa lakukan untuk menjaga kebersihan sekolah atau hidup sehat di sekolah. Nah, salah satunya yaitu tidak mencoret-coret tembok, tidak mencoret-coret meja. Kemudian kita selalu mencuci tangan kita setelah dari kamar kecil. Coba di sini ada ujuk kompetensinya nih. Ayo kita tebak. Aku sebuah benda. Murid-murid memasukkan sesuatu padaku. Aku ada di mana-mana. Di dalam kelas, di luar kelas. Dengan adanya aku, sampah di sekolah tidak berserakan. Semua terkumpul dalam tubuhku. Siapakah aku? Aku adalah apa ya? Tempat sampah, atau kita bisa sebut dengan tong sampah. Yuk, kita tulis ya. Tempat sampah. T E M P A T. Tempat sampah. S A M P A H ya, tempat sampah. Nah, jika kalian sudah tulis, nah, kalian boleh lanjut ke halaman selanjutnya ya. Halaman 22. Pak Septi akan bacakan ya materinya. Kita harus makan yang sehat dan bergizi. Makanan sehat adalah makanan bersih dan bergizi. Makanan membantu tubuhmu menjadi besar dan kuat.
Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita makan makanan yang sehat, maka tubuh kita akan besar dan kuat. Tapi kalau kita makan makanan yang tidak sehat, contohnya seperti fast food ya, atau makanan cepat saji, maka kita akan mudah terserang penyakit ya. Badan kita juga mudah lemas. Nah, nanti kalau misalnya kalian sudah masuk sekolah nih, kalau kalian lihat ada jajanan di pinggir sekolah ya, di sekitar lingkungan sekolah, kalau makanan itu tidak sehat, jangan kalian beli ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara hidup bersih dan sehat di rumah? Yang kedua yaitu dengan cara tidur. Nah, tidur merupakan istirahat yang utama. Kita harus cukup tidur. Kurang tidur menjadi badan tidak sehat atau tidak segar. Ya, jadi tidur yaitu salah satu cara agar tubuh kita tetap sehat. Karena apa? Tubuh kita itu perlu istirahat ya. Kalau misalnya selalu digunakan aktivitas tapi tidak diistirahatkan, maka nanti tubuh itu cepat lelah. Nah, ya, kita lanjutkan ya ke materi selanjutnya di halaman 23. Nah, itu tentang kegiatanku. Nah, di sini kita nulis lagi ya. Nah, persiapkan lagi pensilnya. Perhatikanlah gambar. Jawablah pertanyaan dengan singkat. Coba kalian lihat gambarnya. Ada anak yang sedang kotor-kotoran ya di sini ya. Nah, pasti dibacakan ya. Ali bermain sepak bola. Badannya kotor setelah bermain sepak bola. Apa yang harus Ali lakukan? Nah, apa ya? Kalau badan kita kotor habis bermain, apa yang kita lakukan? Ya, betul. Mandi. Kita tuliskan di sini ya. Mandi ya. M A N D I. Nah, mandi. Jadi kalau misalnya kita habis bermain, kemudian tubuh kita kotor, langsung mandi ya. Coba kalian lihat gambar kedua. Nah, pasti dibacakan ya. Ani suka kebersihan. Ani melihat tong sampah sudah penuh. Apa yang Ani sedang lakukan? Nah, apa yang sedang dilakukan oleh Ani? Membuang sampah ya, ditulis sama kalian. Membuang sampah. Sampah. Ya. Maaf ya tidak pas Septi eja biar lebih cepat pekerjaannya karena materinya terlalu banyak nih ya. Yuk. Kemudian yang terakhir nih, gambar yang ketiga ya, lihat di sini sama kalian. Gambarnya ada seseorang yang sedang membersihkan kelas, tapi bukan murid ya, bukan siswa, tapi pegawai kebersihan. Nah, Pak Septi akan bacakan ya. Pak Sambas adalah petugas kebersihan sekolah. Ia adalah pegawai yang rajin. Apa yang sedang dilakukan Pak Sambas? Apa yang sedang dilakukan Pak Sambas? Ya, boleh membersihkan kelas. Kita singkatkan saja. Sedang mengepel kelas. Pak Septi tidak eja ya. Kalian boleh mengikuti jawaban dari Pak Septi. Mengepel kelasku. Oke, bisa menuliskannya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke halaman selanjutnya di halaman 24. Nah, coba kalian lihat nih. Untuk halaman 24 ini, Pak Septi ingin jadikan tugas pribadi untuk kalian di rumah. Kita masuk ke halaman 25 ya. Hidup bersih dan sehat di sekolah. Pak Septi bacakan materinya. Sekolah adalah tempat kita belajar. Kita harus menjaga kebersihan sekolah. Kita membuang sampah pada tempatnya. Sama seperti anak ini ya, membuang sampah pada tempatnya. Setelah membuang sampah, kita mencuci tangan hingga bersih. Mencuci tangan menggunakan sabun. Kita tidak membeli makanan sembarangan. Kita membeli makanan yang sehat. Makanan sehat adalah makanan bersih dan bergizi. Ya, kita buka halaman 26. Nah, untuk halaman 26 ini ada kegiatanku, tapi sepertinya tidak usah dilaksanakan karena ini kegiatannya di sekolah ya. Kan kaliannya masih belum ke sekolah ya. Nanti kalau sudah masuk sekolah, insya Allah nanti kita akan kerjakan bersama-sama. Nah, di halaman 27 di sini ada uji kompetensi.
Nah, perintahnya yaitu beri tanda checklist atau tanda seperti ini ya untuk yang harus ditiru. Kemudian beri tanda silang untuk yang jangan ditiru. Nah, silakan kalian lihat gambarnya dan kalian pilih. Kalau itu harus ditiru sama kalian, beri tanda checklist seperti ini ya. Tapi kalau misalnya itu tidak boleh ditiru sama kalian, ya boleh kalian beri tanda silang seperti ini ya. Silakan kalian kerjakan masing-masing di rumah. Nah, kalau sudah selesai, kalian boleh masuk ke halaman 28. Coba kalian lihat di sini halaman 28 ya. Nah, 2 dan 8. Nah, di sini ada latihanku. Nah, kita jawab bersama-sama. Ikuti Pak Septi cara menjawabnya seperti apa ya. Yuk, nomor 1. Berilah tanda silang pada jawaban yang paling benar. Jadi kita pilih jawaban yang paling benar yang mana ya, kemudian kita beri tanda silang ya. Nomor 1. Perhatikan gambar. Lihat gambarnya. Ini gambar apa? Gambar sabun mandi. Ya, gambar apakah ini? Ini adalah gambar A. Sampo, B. Sabun, C. Pasta gigi. Yang mana jawaban yang tepat? Ya, jelas ya. Di sini ada tulisannya sabun mandi. Berarti ini adalah sabun. Kalian beri tanda silang seperti ini. Yuk, diikuti di rumah ya. 1 sabun. Kemudian kita lihat ke halaman 29. Ya. 29, 2 dan 9. Pertanyaan nomor 2. Perhatikan gambar. Kegunaan benda tersebut adalah untuk, lihat gambarnya. Ini adalah pasta gigi. Kegunaannya untuk apa pasta gigi? A. Menggosok gigi. B. Mengeringkan badan. C. Keramas. Apa ya yang tepat ya? Ya, betul ya. A. Yaitu menggosok gigi. Kita beri tanda silang yang A. Kemudian selanjutnya, saya sesuatu dulu, maaf. Nah, kemudian nomor 3. Perhatikan gambar. Kegunaan benda tersebut adalah untuk apa ya? Kita lihat sama kalian tulisannya di sini. Sampo. Kalau sampo itu untuk apa kegunaannya? A. Menggosok gigi. B. Mengeringkan badan. C. Keramas. Untuk apa ya sampo ya? Untuk keramas ya. Kita pilih yang C. Kemudian yang nomor 4. Nah, makan yang baik adalah A. 1 kali sehari. B. 2 kali sehari. C. 3 kali sehari. Yang mana yang baik makan? Ya, yang bagus adalah 3 kali sehari. Kapan aja? Pertama pagi, kedua siang, ketiga makan sore atau makan malam. Ya, jadi 3 kali sehari. Yang kelima, supaya rapi biar rapi baju harus diapain ya? Nah, yang pertama pilihannya A. Dicuci, B. Dijemur, C. Disetrika. Yang mana ya? Biar rapi. Kalau misalnya bajunya rapi, harus diapain? Nah, disetrika. Tulis yang C ya, disetrika. Kemudian yang keenam, sapu ijuk berguna untuk apa? Nah, sapu ijuk ya. Sapu ijuk itu yang terbuat dari ijuk, bukan dari lidi ya, atau bukan dari batang daun kelapa ya. Apa ya? Sapu ijuk berguna untuk apa ya? A. Membersihkan lantai. B. Membersihkan halaman. C. Menyikat kamar. Ya, bagus. Membersihkan lantai ya. Yang nomor 7 sekarang, maaf. Sepatu paling sedikit dicuci 1 kali dalam, yang mana ya? Satu kali dalam apa ya? A. 1 hari. B. 1 minggu. C. 1 bulan. Bagus, 1 minggu ya. Jadi sepatu paling sedikit dicuci 1 kali dalam 1 minggu. Kemudian yang 8. Cara membuang sampah yang baik adalah A. Di mana saja. B. Ke sungai. C. Pada tempatnya. Nah, bagus. Pada tempatnya.
Nah, jangan buang sampah di mana saja. Nah, jangan juga buang sampah ke sungai. Ya, kalau misalnya buang sampah ke sungai nanti bisa menyebabkan banjir. Ya, anak-anak, kita masuk ke halaman 30 ya sekarang. Nah, nomor 9. Duduklah dengan sikap. Nah, kalau kita duduk harus dengan sikap apa? A. Bungkuk, B. Miring, C. Tegak. Yang mana yang lebih tepat jawabannya? Ya, tuh, tegak ya. Kita pilih yang C. Lanjut ke nomor 10. Berbarislah sebelum masuk ke kelas dengan A. Tertib, B. Berebut, C. Berdesakan. Jadi kalau kita mau masuk kelas harus dengan apa? Ya, dengan tertib atau teratur ya. Kita nggak boleh berebut atau berdesakan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 2 ya. Di sini ada perintahnya yaitu isilah titik-titik di bawah ini. Jadi kita isi titik-titiknya dengan jawaban yang tepat ya. Nomor 1. Nah, oke, ini agak sedikit kotor. Bersihkan dulu. Nah, nomor 1. Badan kotor harus segera. Kalau badan kita kotor harus segera apa? Segera mandi. Ya, kita di sini mandi ya. Apa aja tulisannya? M A N D I. Nah, kalau badan kita kotor harus segera mandi. Nomor 2, cucilah titik-titik sebelum makan. Apa yang harus kita cuci sebelum makan? Ya, bagus. Tangan ya. Di sini ya. Tangan. T A N G A N. Nah, tangan. Kalau misalnya kalian sulit menulis di sini, kalau anak terlalu kecil boleh tulisnya di sini aja ya. Nomor 3. Gosoklah gigi setelah apa? Setelah makan ya. Terus sama kalian. M A K A N. Jadi gosok gigi setelah makan. Kemudian yang keempat, rambut bau harus, kalau rambut kita bau harus apa? Harus keramas ya. Tulis keramas di sini. K E R A M A S ya. Pakai keramas ya. Kalau misalnya kita rambutnya bau harus keramas. Menggunakan apa keramasnya? Menggunakan sampo. Yang kelima, pakaian kotor harus siapa kalau kotor? Dicuci ya. Tulis D I C U C I ya, dicuci. Yang keenam, kuku panjang harus, kalau kuku panjang harus diapain? Dipotong. Tulis D I P O T O N G. Dipotong. Kemudian yang nomor 7, supaya rapi baju harus apa kalau rapi? Disetrika ya. Tulis D I S E T R I K A. Disetrika. Kemudian yang ke-8, memotong kuku menggunakan apa memotong kuku? Gunting kuku. Jangan pakai gunting rumput ya. Nah, apa aja tulisannya? Hurufnya G U N T I N G. Gunting. Kuku. K U K. Mudah-mudahan muat ya. Muat ya. Gunting kuku ya. Kemudian yang nomor 9, lantai kelas yang kotor harus diapain? Kalau kata kelas yang kotor
boleh disapu, boleh dipel. Kita pilih yang paling sering kita lakukan aja ya. Disapu. D I S A P U. Disapu. Nah, yang terakhir nomor 10. Duduk yang baik harus apa ya? Tegak atau bungkuk? Ya, tegak ya. Tulis T E G A K. Nah, tegak. Alhamdulillah ya, kita sudah jawab semua pertanyaannya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan di rumah ya apa-apa yang sudah kita pelajari melalui video pelajaran jarak jauh ini. Nah, semoga semua yang kita pelajari bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.